Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin Jam'iyah Majlis Ratib Al-Atasiyah hadakumullah. Amin. Mensikapi fenomena yang akhir-akhir ini muncul di sosial media, satu kata, menyeramkan. Kenapa demikian? Ternyata propaganda anti agama, propaganda benci Islam melalui sosial media ini lebih ampuh. Hadirin hadakumullah. Selama ini kita pernah dikejutkan oleh kejadian-kejadian yang fenomenal dan kontroversial, tetapi tidak sampai kepada menyebutkan kata menyeramkan. Karena itu masih logis dan masuk akal. Tapi yang sekarang sedang berlangsung, caci maki antara ulama dengan ulama, antara ulama dengan santri, antara santri dengan santri, antara preman dengan santri dan ulama, ini menjadi satu yang ujung-ujungnya, naudzubillahi min dzalik, akan terjadi perpecahan umat yang maha dahsyat. Dalam pelajaran agama kita dulu, yang sering datang malaikat itu hanya malaikat Jibril. Dan itu datangnya kepada para nabi. Dan kemudian kita mengatakan logis. Khususnya Nabi besar Muhammad SAW. Karena mision Allah kalau tidak melalui malaikat untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak akan berhasil seperti apa yang kita lihat hari ini. Jadi turunnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad punya misi khusus dari Allah untuk menyampaikan wahyu Allah, sekaligus mengajarkannya
kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mendakwahkannya kepada umat. Tapi sekarang aneh. Ada yang mengaku-ngaku bisa video call sama malaikat pencabut nyawa, Ajrail. Ada kompromi dengan malaikat yang nurunin hujan katanya. Bahkan katanya juga, saya sudah minta kepada malaikat untuk menunda umur saya, jangan dicabut duluan, biar mereka mati duluan, kita belakangan. Wow, ini luar biasa. Dan orang yang dusta atas nama agama, tempatnya di neraka. Unik. Masih ada jamaahnya. Masih ada pengikutnya. Lalu, kalau demikian berarti yang mengatakan atas nama agama tapi bohong, dia tempatnya di neraka, berarti jamaahnya pun akan sama-sama masuk ke neraka. Yang tidak habis pikir, kok mau diajak ke neraka? Lalu mana hasil pengajian sampai hari ini yang dari dulu diajarkan oleh ulama-ulama kita min ahli sunnah wa jamaah yang sudah kita terapkan dalam kehidupan kita? Hanya oleh orang ODGJ saja bisa imannya goyah. Wow, luar biasa. Oleh karena itu, hadirin, tidak salah Nabi berkali-kali bersabda, belajarlah kita dengan masalah cinta. Sebab cinta itu anugerah. Kalau anugerah ini salah terap dari kita, kemudian kita mencintai yang tidak sesuai dengan keinginan Allah untuk kita mencintainya, ini bahaya. Itu namanya cinta palsu. Berarti anugerah cinta ini jangan kemudian kita abai. Kita harus menjaganya. Apa sih yang diinginkan oleh Allah dengan cinta? Hidup damai, tentram, tidak ada gejolak, tidak ada debat, tidak ada saling menyalahkan. Karena kalau sudah orang saling mencinta, tidak ada dendam.
Nah, oleh karena itu, kalau Allah yang menganugerahkan kepada kita cinta, sehingga kita harus mencari bagaimana saya memelihara cinta dan siapa yang harus pertama saya cintai setelah Allah anugerahkan kita cinta. Kan kalau orang-orang gila masih punya pengikut, berarti dia salah menerapkan cinta. Gitu. Nggak mungkin orang normal cintanya sama orang gila. Kalau ada orang gila dicintai, berarti yang mencintai orang gila adalah orang gila. Kalau orang udah ngomongnya ngaco dicintain dan diikuti kengacoannya, berarti dia orang ngaco. Karena cinta itu tidak bisa didustakan. Kecenderungan cinta kepada orang gila, dia gila. Kecenderungan cinta kepada orang bego, goblok. Maka karena kita ini dianugerahkan cinta oleh Allah, tanya kepada Allah, setelah saya dianugerahkan cinta, harus bagaimana saya bercinta dan kepada siapa yang pertama kita bercinta. Supaya ada bekas dari anugerah cinta itu. Bagaimana kita untuk bisa menerapkan cinta tadi kepada hal-hal yang disenangi oleh Allah? Ada persyaratannya. Persyaratannya iman. Jadi orang mukmin dulu. Kafir, orang kafir tidak ada yang bercinta, tidak ada yang bercintaan, yang ada memuaskan nafsu. Orang yang mengenal arti cinta yang sebenarnya adalah orang yang beriman. Kok dia bisa berjalan berdua katanya dia cinta? Kok dia bisa rangkulan berdua katanya cinta? Lalu apakah kalau belum nikah kemudian dia rangkulan sampai dia melaksanakan perzinahan itu namanya cinta? Tidak. Itu mengumbar nafsu syaitoniyah. Dan orang yang bisa mengumbar nafsu syaitoniyah, tak ubahnya dia bagaikan binatang. Apakah binatang kenal dengan cinta? No, tidak kenal dengan cinta. Ingat, ini anugerah. Yang memberikan anugerah Allah. Mana ngerti orang kafir dengan anugerah Allah? Mana ngerti setan dengan anugerah Allah? Mana ngerti binatang dengan anugerah Allah? Yang mengerti dengan anugerah Allah cinta adalah orang yang beriman. Orang yang orang yang beriman. Orang yang beriman. Karena kalau dia udah jadi beriman, baru nanti ada cinta. Kepada siapa dia akan jatuh cinta? Kepada orang yang menganugerahkan kepadanya cinta. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang sudah beriman, asyaddu hubban lillah, sangat luar biasa cintanya kepada Allah. Ini namanya berbalas
cinta. Tidak bertepuk sebelah tangan. Ketika Allah anugerahkan kepada kita cinta, kemudian kita punya iman, bersyukur kepada Allah, lalu kita kemudian mencintai Allah, maka ini namanya bagaikan periuk ketemu kekepnya pas. Kalau sudah demikian, cinta kepada yang lainnya di bawah cinta kepada Allah. Sehingga apapun yang dia kerjakan selama hidup di alam dunia, senantiasa dia berusaha kerjaan dia itu yang dicintai oleh Allah, bukan yang dibenci oleh Allah. Oi. Kira-kira kalau kita senang kepada orang yang selalu mengatakan makoli, brokoli, Allah benci apa cinta? Benci. Betul. Betul. Dan dia mengatakan itu hadis Nabi, bohong. Bohong. Gitu. Jadi kalau misalnya ada alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, ini bahasa Arab. Kata Allah, Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabia, sesungguhnya Allah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Nah, kalau kita mengatakan Quran bahasa Arab, Allah senang apa benci? Allah cinta apa hewa? Cinta. Tapi kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran bahasa Suryani, lalu kita manggut-manggut, wah ini baru kiai, ini baru ulama, padahal orang goblok gitu. Nah, pertanyaannya, kita cinta kepada dia, Allah senang apa, Allah cinta apa benci? Mau kita dibenci Allah? Siapa yang memberikan cinta kepada kita? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang beri hidup kita? Bukan makoli haram jadah gitu. Boleh kita ngomong kayak begini? Oh, Habib Muhammad gak boleh ngomong kayak begitu. Dia Habib. Itu berarti omongannya kotor. Allah lebih kejam kalau sama orang yang kurang ajar sama Allah. Omongan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Kalau orang udah nggak dengar kata Allah, ulaika kal an'am balhum adol. Apa kata babi? Gua lebih hormat kepada orang yang ibadah daripada orang yang ninggalin sholat. Gua masih lebih mulia daripada orang yang ninggalin sholat. Itu babi ngomong kayak begitu. Nggak ada kompromi dengan orang yang sudah kurang ajar kepada Allah dan kurang ajar kepada baginda besar kita Muhammad SAW. Kalau ulama membiarkan yang hal seperti ini, berarti ulama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul? Tangkap tuh orang. Suruh ulama sama polisi. Ini bikin resah umat. Dan dia sudah murtad dari agama. Ini yang disebut oleh saya menyeramkan. Sebab orang itu bisa memurtadkan banyak orang. Apa itu murtad? Murtad keluar dari agama yang dia peluk. Mayyartadda minkum andinihi fasaufa nu'tihi jahannam. Siapa yang murtad di antara kalian, kelak akan kami berikan dia balasannya adalah neraka jahannam. Jangan salah menerapkan cinta. Orang yang beriman
Yang pertama akan mencintai Allah karena dia mensyukuri dengan anugerah Allah berupa cinta kepadanya. Lalu cinta yang kedua setelah Allah kepada siapa? Yang pasti Allah senang. Yang pasti Allah balas cinta kita kepadanya. Cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Bersabda Nabi dalam satu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayya hatta ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna imamnya seseorang di antara kamu sehingga aku dilebihkan cintanya olehnya. Aku dilebihkan cinta olehnya. Dari anaknya, dari orang tuanya, dari seluruh manusia. Jadi iman kepada Allah, mencintai Allah yang pertama. Iman kepada Nabi karena ada rukun iman 4. Yang keempat adalah percaya kepada Rasulullah. Berarti dia harus menerapkan cinta yang kedua kepada Nabi. Maka tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, kata Nabi besar Muhammad SAW, ketika aku tidak dilebihkan cinta olehnya dari anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia. Jadi kalau Nabi di atas, di bawah, mereka mencintai di atasnya anaknya, mencintai bapaknya, mencintai presidennya, tapi Nabi dijadikan nomor kesekian, maka dia belum sempurna imannya. Itu yang ngomong ahli sunnah wal jamaah. Imam mazhab Abu Mansur al-Maturidi, Abu Hasan al-Asy'ari, sementara yang lain mengatakan tidak punya iman. La yu'minu itu pengertiannya tidak punya iman. Bukan tidak sempurna imannya, tapi tidak punya iman seseorang di antara kamu. La yu'minu. Itu pengertiannya seperti itu. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah masih berharap dia mau menyempurnakan imannya dengan mencintai kepada baginda dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya cinta yang benar, bukan cinta palsu. Yang ketiga, kepada siapa lagi? Cinta yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita cinta kepada ahlul bait Rasul, zuriyah Rasul, turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan membenci, bukan mengatakan gak ada itu turunan Nabi. Itu yang ngaku-ngaku Habib, palsu itu. Jangan dipercaya itu. Itu Yahudi Yaman. Itu imigran Yaman. Subhanallah. Habib Abdullah itu punya roti bukan karangan Habib Abdullah. Dia boleh nyontek dari ulama yang lain. Habib Lutfi, ketua Thariqah dunia, mengatakan tidak bisa baji, tidak ngerti bahasa Arab. Wow, ini matanya buta. Udah kacau dia. Di badannya itu udah ribuan, mungkin jutaan setan yang nempel ke badannya. Sehingga omongannya tidak lagi membawa hikmah, tapi membuat pecah belah umat. Hati-hati.
Hati-hati. La yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mencintai mereka keluargaku melainkan dia orang yang beriman. Tidaklah membenci mereka para ahlul baitku melainkan dia adalah orang munafik. Mudah-mudahan kita tidak masuk orang yang munafik. Sekali lagi, jangan terpengaruh dengan ucapan-ucapan manis dari manusia yang di mulutnya penuh dengan nafsu, benci, dendam, sakit hati, yang akhirnya setan masuk. Ya, ingat, kepada dzurriyyah Rasul yang diperintahkan buat cinta, bukan buat belajar dulu. Kalau mau belajar mah ke ulama. Terutama kalau ada di antara dzurriyyah Rasul yang jadi ulama, belajar sama ulama. Ulama dzurriyyah Rasul. Tuh Habib Umar bin Hafid, ulama. Betul nggak? Betul nggak? Gitu. Habib Hasan Baharun yang punya pesantren, almarhum al-maghfurlah, di Bangil itu ulama punya pesantren namanya Dalwa. Ya, apa Dalwa itu? Ayo, ya, Darul Lughah wa Dakwah. Itu ulama. Kalau Habib Ahmad, bukan ulama dia, muridnya ulama, baru kategorinya ustadz. Tuh. Gitu. Karena dia pernah belajar juga sama Abi. 3 tahun loh, bukan setahun. Gitu. Jadi kalau dia sekarang punya pesantren, karena dia murid Abi, dia bikin pesantren. Belum sampai ke taraf ulama, gurunya aja belum sampai ke taraf ulama, baru-baru. Iya, kan gitu. Betul. Tapi mendingan alhamdulillah, walaupun baru juga masih punya pesantren gitu. Ya, kalau ulama masih jauh. Jadi baru aja dah. Kalau lama kan OE. Ya. OE. Baru itu ulama itu OE. Ya, jadi OE lama gitu. Ya. Kayak gitu ya. Jelas ya? Kepada siapa lagi? Kita harus menjalin cinta kepada ulama. Cinta dulu, kalau mau belajar nggak cinta bagaimana? Ambruk ilmu kita. Begitu kita dapat ke guru, ngaji benci sama gurunya. Punya ilmu nggak? Manfaat nggak ilmunya? Barokah nggak ilmunya? Cintai dulu gurunya, baru ngaji. Bukan ngaji sambil benci, kacau dong. Ya, man ahabbal ulama kana ma'i bil jannah. Siapa yang mencintai ulama akan bersama aku di surga. Amin. Amin ya robbal. Baru cinta bapak, cinta emak, cinta istri, cinta anak. Ini namanya urutan-urutan cinta. Kalau urutannya kacau balau, Allah benci. Walaupun kita katanya orang yang bisa mencintai semua orang tanpa pamrih, tetap tempatnya di neraka. Naudzubillahi min. Jadi gitu. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Belajar ibadah sambil cinta kepada siapa? Kepada siapa lagi? Kepada siapa lagi? Kepada Ahlul Bait. Kepada siapa lagi? Ulama. Itu poin yang penting yang harus kita
terus pelajari. Makanya saya berkali-kali mengatakan sama santri saya, kamu mondok di sini mau sendiri apa dipaksa oleh orang? Mau sendiri. Sekarang tatap wajah Abi. Ganteng apa jelek? Gitu kan, bukan ente yang jawab. Saya nanya sama santri. Main ganteng aja. Saya nanya sama santri. Wajah Abi ganteng apa jelek? Kata dia ganteng, Bi. Bener, jangan dusta loh. Kalau udah ganteng, kamu mau benci sama Abi apa mau sayang? Saya mau sayang Abi. Mau ngikutin pengajian saya? Mau. Kalau dia main saya marah nggak? Nggak, karena saya sayang sama Abi. Oke, alhamdulillah. Janji ya, kalau nanti kamu benci sama Abi, Abi pecat. Selesai. Nggak ada artinya kalau belajar sambil cemberut. Al-kalamul, kenapa lu benci sama gua? Keluar, gitu. Itu nggak bakal jadi apa juga kalau di dalam laksanakan dalam keadaan benci. Suami istri dikawinin tanpa jin 3 tahun nggak bakal punya anak. Orang nggak mau deketin, nggak bisa punya anak. Mukanya kalau di kedap, kalau di tempat tidur main jorok-jorokan, sono lu, gua mau benci deket lu, ya gitu. Betul nggak? Itu baru cinta sama istri. Apalagi nggak cinta sama guru. Betul. Mau bagaimana sih dapat barokahnya? Salaman tapi mukanya melotot. Wih, lu siapa gua siapa? Paham tuh? Nah, maka oleh karena itu, yuk kita belajar mengerti tentang cinta. Terutama ingat apa kata dalam Al-Quran terhadap Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum junubakum. Jika kalian, hai umatku, kata Nabi, ingin dicintai oleh Allah, cintai aku, nabimu. Tuh. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum junubakum, dan diampuni semua dosa kalian. Allahu Akbar, amin. Ya Rabbal. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Amin.